Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanillah wa syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallallahu alaihi hadzal kitab. Ala Allah Syekh Salim Sunnah Hadran. Wa bidiyatul kutub wal umum wal usul. Wa salahil jasadi wal ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah sekali lagi kita niatkan untuk anak cucu keturunan kita. Semoga Allah jadikan anak cucu keturunan yang soleh solehah, yang tinggi derajatnya dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jamaah sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali bertatap muka pertemuannya dalam rangka belajar bersama dengan Syekh Salim Sumail Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah. Besar satu harapan semoga langkah dan hidup kita senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebelum kita masuk kepada masalah air, saya ingin sedikit malam ini berbicara tentang keresahan saya secara pribadi bahwa sekarang ini darurat Al-Quran. Anak-anak kita sekarang udah jauh daripada Al-Quran. Padahal kalau tahu istimewanya Al-Quran, orang insya Allah akan bisa istiqomah dengan Al-Quran. Tapi memang Al-Quran itu memilih, Pak. Jadi bukan kita nggak mau baca Quran, Qurannya yang nggak mau dibaca sama kita. 1001 alasan orang dibikin kesibukan oleh Allah sehingga kita tak mampu untuk membaca Al-Quran. Dalam 24 jam sesibuk apa sih waktu kita sampai nggak sempatnya kita untuk membaca Al-Quran. Ini kita bingung sekarang nih. Di tempat saya alhamdulillah udah mulai menggeliat. Tidak ada kata terlambat lah. Di tempat saya ada istilah Taman Pendidikan Al-Quran Lansia gitu. Jadi udah hampir 6 bulan lah. Itu yang mengaji rata-rata udah pensiun gitu. Ya alhamdulillah Pak, sekarang sudah sampai 40 sampai 50 orang tiap malam Jumat. Dan sistem ngaji kita talaki, jadi tatap muka nggak bersama-sama. Yang Quran, yang masih abata. Kalau yang masih dasar sama saya pakai metode Utsmani. Yang sekarang dipakai sama sekolah terpadu yang kontemporer. Kalau belakangan kan kiroati itu udah ganti sekarang pakai yang lebih naik lagi namanya Utsmani. Sistem ngajinya dari belakang itu sekitar 1 sampai 2 surah cukup. Ntar dari depan selembar aja, sekaca 2 kaca gitu. Nanti dari tengah surah-surah yang mu'tabarah seperti Yasin, Waqiah, Al-Muluk, kemudian Ar-Rahman, Al-Kahfi, 5 sampai 10 ayat itu aja. Biar benar-benar
dia baca pernah di hadapan guru, didengar oleh guru. Begitu tiap malam Jumat. Yang ngaji banyak yang ngajar. Karena kalau sendiri nggak selesai pada itu aja kita jam 8, jam 10 lewat, setengah 11 baru selesai. 10 yang ngajar, santri-santri yang sudah 30 juz atau minimal 15 juz saya turunkan. Yang secara kualitas bacaan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kita nggak usah bicara tahsin deh, bicara bener aja itu bacaan. Kalau orang ngapal pasti tahsin. Ini sekarang ini, masya Allah. Coba, padahal itu ntar jadi pelita kita di dalam kubur. Ini anak-anak kita nih, anak-anak kita coba nih. Entah saya dengar di sini, bahkan alhamdulillah saya dengar di sini ada tahsinnya, masya Allah. Kemudian juga nanti akan dibikin namanya santri weekend. Jadi Sabtu Minggu itu. Coba titipkan anak-anak kita itu. Biar dari usia dini dia kenal Al-Quran. Ini kenapa sih pada rusak semuanya ini? Karena kita jauh dari Al-Quran anak-anak kita, Pak. Anak-anak kita jauh. Coba lihat revolusi yang dimulai Kanjeng Nabi. Nabi merubah masyarakat jahiliyah dari masyarakat madanis, dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat civil society Madinah Munawwarah. Enggak perlu puluhan tahun, cukup 22 tahun, 2 bulan 22 dengan turunnya Al-Quran. Selesai genderang dakwah pun dimulai dengan turun 5 ayat, maka genderang dakwah itu dimulai. Selesai perjuangan Kanjeng Nabi ketika turun Al-Maidah ayat ketiga, selesai semuanya. Ini kalau mau negara ini, masya Allah, terbesar di dunia itu bukan di Timur Tengah. Islam terbesar itu di Indonesia. Enggak tanggung-tanggung Islam terbesar di dunia ini ada di Indonesia yang kayaknya sumber daya alamnya luar biasa. Apa yang nggak ada di Indonesia? Lautnya luar biasa, hutannya paru-paru dunia, tongkat dan kayu jadi tanaman, bukan lautan hanya kolam susu, menggambarkan begitu makmurnya negara Indonesia. 350 tahun dirampas, nggak habis kekayaan negara kita. Harusnya negara yang begitu besar ini dengan umat Islam terbesar di dunia, di Indonesia ini terbesar di dunia, yang katanya Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi, nggak ada yang lebih tinggi lagi kecuali Islam. Harusnya kita menjadi kekuatan dunia. Tapi apa, gerangan ini tidak terjadi karena jauh Pak anak-anak kita dari Al-Quran. Bayangkan sekelas orang MAG, SAG jadi khotib, itu santri-santri saya setiap Jumat dari 10 Jumat cuma 1 yang nggak komentar. Hampir ya, santri itu manggil saya ayah, Pak. Karena saya punya anak 2. Ada anak biologis, ada anak rohani. Anak biologis saya yang saya lahirkan dari istri saya 3. Anak rohani itu santri. Manggil saya ayah dia. Dia bilang, "Ya, itu gimana khotib bacanya? Baca Qurannya. Kalau sekelas MAG saja baca Qurannya, nggak usah tahsin, standar deh. Lu bacanya yarjiun, kan nggak boleh kalau ditahsin. Yaum, tafkhim tuh bacanya tebal. Yaum, yahdaun, nggak apa-apa deh. Ya, harus kan begitu. Bis apa kayak bis sekolah kayak. Yang mereka kan bis. Mulutnya jelek kita kalau ngaji Pak. Bis. Ya, bukannya ya. Yar, bukannya yar, yaum. Bismillahir, tipis dulu masuk, roh tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa, enggak usah kayak begitu. Anda cuma master doang, memang belum ada apa-apanya. Tapi kalau sudah bicara tentang makhrajul huruf, salahnya bukan salah khafi, salahnya salah jali. Mat jaiz ini kepanjangan, mat tabi'inya kepanjangan. Buat apa dong ada mat tabi'i, ada mat jaiz, ada mat wajib, kok nggak dipakai? Likulli harfin haqqun, harus kasih haknya. Ini kadang-kadang al-qari'ah, kemarin khotib begitu, al-qari'ah, master agama, al-qari'ah, mal-qari'ah. Coba itu santri baru ngaji, itu kok bacanya begitu ya? Kita jadi miris. Maka sebenarnya darurat Al-Quran itu di tempat saya, coba bayangin Pak, itu 50, saya cuma tanya, itu rata-rata umurnya 60 tahun ke atas. Tes 60 tahun ke atas rata-rata.
Saya cuma berpikir, ya Allah, 60 tahun jadi orang Islam ngapain aja? Kemudian 60 tahun jadi orang Islam sembahyang. Pertanyaannya, sembahyang baca apa? Memang tidak ada kata terlambat. Saya maka motivasi mereka, Pak, kita ngaji bukan buat pinter deh. Kalau buat sempurna gigi kita udah pada metik, banyak lepasnya. Kita minta mudah-mudahan di akhir hayat kita ini, dengan kita membaca Al-Quran ini, kita ngaji ini, mudah-mudahan Allah berikan kasih sayangnya sehingga kita pantas dan layak masuk ke dalam surganya Allah. Itu aja. Kita pengen ada sedikit di akhir hayat kita ini, Pak. Cuman dibatin kalau dibelum 60 tahun jadi orang Islam ngapain aja? Sampai segitunya nggak bisa baca Al-Quran. Kok bahasa Inggris yang bahasa munafik aja bisa kita, Pak? Kan bahasa Inggris bahasa munafik itu. One tulisannya dibaca one, tablet dibacanya table, gitu. Makanya di pesantren walaupun ada English week, Arabic week, everybody must to speak English or Arabic, tetap aja paling cuma 40-30% lah berjalannya bahasa Inggris bilingual di pondok-pondok modern gitu. Saya kan di modern, saya dulu bagian penggerak bahasa di pesantren saya. Jadi ada English week, ada English area atau dairatul lughah. Ala kulli talib labud ayatakallam arab, imma kana arabiyatan atau inggrisiyatan. Kulla yawm. Masyaallah. Coba ini ironis gitu sekarang ini. Ya Allah, saya bilang di mana ini kejadian seperti ini? Itu pada bisa komputer segitu bisa lah, baca Quran cuma kayak begitu doang. Saya punya metode 10 jam, Pak. Waktu saya belajar di Istiqlal waktu kuliah tahun 90-an. Itu nggak dijual belikan. Metodenya 10 jam, 10 kali tatap muka. Itu buat orang yang matematiknya 7 ke atas dah. Saya kalau dulu ngajar Quran, ngajar ngaji, saya udah alias sudah ngajar ngaji. Dek, matematiknya berapa deh? 8, Pak. Waduh, gampang nih. Matematiknya berapa? Merah, Pak Ustaz. Waduh, ribet nih. dulu tuh, walaupun tidak melulu kayak begitu, tapi seperti itu cepat, itu cepat buat orang SMP ke atas cepat. Tapi ada lagi itu nanti metode Utsmani. Nah, ini yang saya ingin katakan, kenapa seperti ini? Pantasnya Pak, ulama-ulama, para orang-orang soleh di akhir hayatnya pesan. Saya ingat banget Abah Uji Cilongok, udah wayahna, tos wayahna, dia pakai bahasa Inggris tuh. Tos wayahna, orang tua baca Quran, ayo belajar, nggak ada kata terlambat yang belum bisa belajar, nggak apa-apa. Itu pahalanya Masya Allah, Pak. Satu huruf minimal 10 kebaikan loh. Kalau kita kesalahan kita cuma baca indah kita 1 mata, 1 telinga, 1 dalam sehari, katakan kita punya kesalahan sampai katakan 10 kesalahan, antum cukup baca Yasin, Sadaqallahul Azim, udah 20. Oh, 20. Tapi nggak begitu hitungannya. Tapi begitu hebatnya Al-Quran. Bayangkan, itu menjadi sinar di dalam al-kubur kita nantinya. Ya Allah, nanti ditanya, bohong iman kita, bohong. Siapa imam kamu? Al-Quran, bohong. Apalagi sekarang orang sok tahu, nggak perlulah kita baca dalam Al-Quran. Yang penting kita beramal dengan Al-Quran. Yang penting kita mengamalkannya. Gimana mau mengamalkan? Paham juga kagak. Bagaimana mau paham? Baca juga belum bisa. Al-fahmu ya'ti ba'dal qira'ah. Paham itu datang setelah membaca. Anda nggak percaya orang kayak begitu deh. Sama aja ente ngomong, Bandung ente kuasain, kita tanya, emang ente pernah ke Bandung? Belum. Kayak begitu tuh. Dua Al-Quran. Iqra Al-Quran, itu jelas, itu baca Al-Quran. Apalagi nanti man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran wa amila bima fi, kemudian dia beramal dengan amal yang seperti Al-Quran, Masya Allah. Ini bukan penghafal ya, Ahlul Quran itu bukan hanya penghafal. Apa yang akan Allah berikan? Allah berikan orang tuanya sebuah mahkota pada hari kiamat. Bayangkan itu, Pak. Anak kita istiqomah dengan Al-Quran dan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Kita selaku orang tua nanti mungkin di balik kita nggak cakep, kita mendapatkan sebuah mahkota.
yang lebih terang daripada terangnya matahari. Kenapa? Kita punya anak yang dekat dengan Al-Quran. Apa susahnya dalam 24 jam, 10 menit dah, 10 aja ayat itu. Ketinggian kali kalau satu juz. Cuman memang begitu, Al-Quran itu memilih. Makanya udah nggak ada yang lebih mulia, dimuliakan oleh Allah. Allah yang ngomong. Kata Allah, la ukrimu kama ukrimu ahlal Quran, la uhibbu kama uhibbu ahlal Quran. Allah tidak pernah memuliakan seorang hamba melebihi Allah memuliakan ahlul Quran. Allah tidak pernah mencintai seorang hamba melebihi cintanya Allah kepada ahlul Quran. Orang yang sibuk dengan membaca Al-Quran tidak sempat berdoa. Saking sibuknya dibaca Al-Quran tidak sempat berdoa. Maka kata Allah, aku berikan dia doa terbaik orang yang soleh di alam dunia ini. Kita hanya sempat berdoa karena asyik dengan baca Quran. Antum diberikan doa terbaik orang yang paling beriman. Tapi lagi-lagi Al-Quran ini pilihan, Pak. Pilihan. Orang sekarang meremehkan. Dulu saya waktu jadi dosen, hampir semua orang komputer apa ngambil dosen. Jadi yang ngambil mata kuliah agama, dipikir gampang kali mata kuliah agama. Cuma gitu doang standarnya. Bacanya aja deh. Kalau orang bukan orang pernah talaki, belum pernah tahsin, walaupun dia pesantren, Pak. Nih, saya punya pesantren 6 tahun di pesantren modern. Suruh baca Quran, santri, lihat nanti baca Qurannya. Berantakan. Dia nggak tahu mana itu tafkhim, mana tarkik. Kurang baca Qurannya. Dia sibuk dengan pelajaran-pelajaran lain. Ada komputer, ada bahasa Inggris. Baca Qurannya belepetan. Yang ngomong siapa? Santri saya yang paling baru di satu ngomong. Sampai diajak, sini bang, ngaji mau gua. Begitu. Jadi koreksi buat kita. Begitu sekarang. Ya nggak heran ya khotib-khotib dari 10 Jumat. Satu doang santri yang nggak protes. Hampir 9. Yang diprotes magister agama. Sarjana agama. Kalau mereka yang bersandang dengan kayak begitu, gimana yang orang awam dong? Lah bener Pak, ada MM. Wow, udah lama di mana? Nyebut jo. Apa dari jo lagi? Ada terakhir jontor. Kita jadi bingung. Kalau sekelas mereka yang sudah dakwah kemana-mana, ceramah kemana-mana, punya murid, baca huruf zo aja jo Pak, jo. Jontor kan? Gimana? Makanya Pak, coba deh. Bukan nggak bagus Yasin Tahrir, saya apresiasi itu bagus. Tapi coba ini Quran biar nggak bisa jadi bisa, yang udah bisa biar mantep. Sekali-kali kita khatam 30 juz di depan guru gitu. Apa susahnya? Sekarang begini semuanya. Alhamdulillah malam Sabtu ada 60 orang ibu-ibu itu, nenek-nenek rata-rata. Nenek-nenek, biarin nenek, yang penting mau baca. Nggak apa-apa. Aba, baba, aba, ba. Shadaqallah. Nggak apa-apa. Semampunya. Yang penting ada usaha untuk belajar itu. Pahalanya 2 loh orang yang sulit dan terbata-bata itu. Cuman jangan, gua kalau tes. Batunya habis nih. Tes. Ini ngomong begini dilarang nggak nih kita? Ngerinya ini kode, karena pernah juga ceramah begitu dimatiin punya aneh. Enggak ya? Baterai enggak, bercanda Pak. Iya maaf ya. Lalu kencang kali ya. Ya, tes. Ini enak. Jadi sekali lagi kita lagi yang sudah saya bilang, ayo kita lagi paling enggak kalau duduk di majelis taklim itu pertama selain kita mencari ridho Allah, yang kedua ada kerukunan di masyarakat Pak. Guyup jadinya. Yang namanya tetangga tadi cuman kenal say hello, duduk bersama, ngopi bersama, salaman. Ngajinya paling 10 menit. Tapi kan lama kalau satu orang, saya megang sampai 12. Ternyata banyak juga yang dari dasar. Sampai dong Pak Ustadz, maafin, umurnya udah 73 tahun. Pakai ini lagi. Oke. Umurnya udah 73 tahun, udah Pak Ustadz, maafin saya nol banget. Bahkan di bawah 0 Pak Ustadz. Nggak apa-apa Pak Haji, ayo deh kita baca. Abatasa. Oke, ke bawah. Baba tata sasa.
aba, ba, gitu. Tapi cakep nih besarnya. Aneh gila. Ya Allah Ustaz makasih. Mungkin baru kali itu dinyebut alif tuh selama 73 tahun. Tapi girang aneh. Dia juga girang, Masya Allah. Ayo Pak bersama-sama. Coba jadikan rumah pantesan rumah gede, boleh jadi rumah gede tapi kering. Anaknya pada libur semuanya. Panas, gak ada keberkahan. Kenapa? Boleh jadi rumahnya gak pernah dibacakan Al-Quran. Rumahnya tidak terlalu besar, tapi kok nyaman. Anak-anak rukun semua. Boleh jadi itu rumahnya penuh dengan cahaya Al-Quran. Itu kata Rasulullah. Makanya rumah saya, kalau tempat rumah saya kan sebenarnya pesantren itu Pak, itu punya saya. Saya bangun 3 lantai. Cuman saya ngontrak di depannya. Alhamdulillah udah kebeli tuh. Rumahnya ya asik deh gitu. Tapi orang pada betah ke rumah sampai tiap hari pergi ngopi. Kita Pak, lu kapan pulang? Gitu deh. Saking asik gitu. Cuman betul, Masya Allah, boleh jadi Pak. Bukan tahadusan binikmalah. Kita baca Quran. Anak lagi kuliah, enggak kita tanyakan bagaimana kualitas kuliah. Nilai enggak, cuman naik. Nah, udah baca, udah sholat, udah baca Quran malam ini. Sudah ya, gitu doang kira nih. Anak di pesantren mau pulang ke rumah 10 hari lagi mau lebaran kan 20 hari di pondok puasa tuh. Ya alhamdulillah aku sudah 3 kali khatam Quran. Ya Allah, girang sama orang tua. Dia punya prestasi nasional, juara silat ini, dapat di negeri ini 2, dapat di negeri skornya 700. Dia punya ujian waktu itu. Girang gak? Girang sama orang tua. Cuman begitu girang ketika udah baca Quran, udah malam Jumat udah baca Yasin, udah ya itu doang girang saya. Coba biasakan anak-anak kita tes baca Qurannya dong. Pernah nggak kita ngetes baca Quran anak kita? Bagaimana ngetes Ustaz? Kenapa? Kita juga nggak bisa. Ini kejadian Pak. Dulu saya ada program kalau di pertemuan wali santri itu. Jadi 3 bulan sekali bapaknya suruh nyimak anak hafalan anaknya. Oke, juz 1 misalnya dari kata sekian dibuka gitu. Itu anaknya baca, bapaknya nggak buka-buka. Pak, buka Pak. Buka ya. Nggak tahunya bapaknya. Ustaz saya malu, saya nggak bisa baca. Ya Allah, nangis itu beneran Pak. Sampai dipanggil dipanggil siapa gitu satu lagi. Itu temenin bapaknya nggak bisa udah. Tapi kan luar biasa anak bapaknya. Saya jadi malu Pak Ustaz. Itu kenyataan. Pak buka itu udah sebentar. Wa basyiril ladzina itu kaca 4. Pak itu baca kalau rabbuka lil malaika buka. Iya, dibaca. Bapak nggak bisa ya? Itu pada Ustaz saya malu dah kalau simaan begitu gitu. Tapi asyik gitu. Ini Pak di sini yang tempatnya tadi yang imamnya cakep banget punya suaranya. Aneh kalau suara kayak gitu orang nggak boleh imam. Gua jadi imam. Bagus gua nggak dikasih suara cakep. Kalau saya makom imamnya makom sah, bukan makom nikmat. Yang tadi makom sah sekaligus makom nikmat. Daripada bubar, baru saya imam gitu. Yang penting pas aja bacanya secara hukum. Coba tuh, ayo luangkan waktu. Bikin kayak begitu. Udah ada tahsinnya itu pas banget, kafnya bagaimana nyebut kafnya. Allahu akbar, ada hamasnya sedikit, istilah gitu. Bismillah, pas banget tadi. Qadar, orang kadang-kadang baca inna anzalna fi lailatul qadar itu gaya-gayaan orang Timur Tengah, God di bawah-bawah. Inna anzalna fi lailatul qadar. God bacanya, sholat baca God. Qadar udah gitu susah amat, setia juga nih lidah. Wal asr, kasih udah semuanya. Ada temen gaya-gayaan orang sono. Inna anzalna fi lailatul qadar. Kata temen, kok di Quran ada bacakan God kotor. Saking pengen gaya-gayaan gitu. Masya Allah. Ayo Pak, nggak ada kata terlambat, nggak apa-apa. Quran itu nggak bisa sekali jadi. Baca aja terus, entah juga ketemu sendirinya. Kayak orang ngafal Quran Pak. Itu kata ayat 1, ayat kedua. Begitu Bapak loncat ke ayat keempat, ada loncatan. Pasti mogok, nggak boleh nggak, pasti mogok insya Allah. Kenapa? Salah. Itu hebatnya Quran. Coba Bapak ngapal nih, masuk ngapal. Ngapal itu bukan anak kecil, umuran kita. Saya udah punya anak 3 baru ngapal Pak. Udah jadi dosen. Makanya kalau anak kecil susah, anak kecil mah bengek. Itu bisa anugerah.
anak kecil. Enggak, coba pakai ilmu psikologi dong. Anak 10 tahun dia punya kemampuan menerima itu waktu emas itu 10 menit. Tuh waktu mantapnya tuh di situ. Begitu. Makanya kayak bapak ini cepet nih. Cuman sekali batuk hilang begitu misalnya. Tapi cepet. Tapi sekali batuk hilang. Kalau anak kecil sekali jadi, coba itu guru-guru kita bilang udah wayahna kembali ke Al-Quran. Ini Pak akhir zaman. Waktu begitu cepat, perasaan baru minggu kemarin kan udah minggu lagi. Ya Allah cepat banget. Apa sih bekal yang kita bawa? 60 tahun kita ubur-ubur dunia, begitu meninggal, jangan kan meninggal lagi sakit, kita udah nggak tahu aurat kita kemana-mana, kita udah nggak tahu. Aurat kita kemana-mana kita udah nggak tahu. Mobil kita udah nggak peduli, semuanya udah nggak peduli. Itu nanti akan hilang. Tapi apa bekal kita dong, modal kita untuk menghadap kepada Allah? Kalau nanti malam kita meninggal, kalau besok kita telah nggak ada, apa bekal kita? Ini Quran. Modalnya cuma mau doang, Pak. Paksakan coba. Ayo, jangan sok-sokan sendiri aku mau bisa. Mike Tyson yang begitu hebat aja butuh guru, butuh pelatih, karena dia nggak tahu. Baca di depan guru, baca, besok tes baca. Begitu di depan guru, sekali-kali 3 minggu itu di depan guru. Baca kita benar-benar pernah ditalaki, pernah dengarkan. Maka di sana ada 2, ada menghafal bin nazar, hatam bil hifzi bil ghaib, ada bin nazar, ada dengan hafal, ada dengan membaca. Enggak apa-apa, udah kayak punya kemampuan hafalan agak kurang, udah baca dulu deh. Yang penting bacanya benar. Bukan masalah berapa banyaknya kita Al-Quran yang kita baca, tapi seberapa istiqomahnya kita dengan Al-Quran. Coba tiap hari Pak, rasakan nikmatnya nanti baca Al-Quran. Itu menjadi cahaya dari kuburan kita. Orang tua kita kira mulut ini nanti menjadi saksi, mata jadi saksi semuanya. Apa sulitnya? 24 jam sampai gak punya waktu kita baca Quran, Pak. Bu, anak-anak kita coba cek dong. Masa kalah sama anak pusing Ustaz, anak main HP, banting kalah sama anak kecil jadinya. Anak-anak enggak. Beli HP bukan saya nggak mampu. Nanti udah pesantren baru beli HP. Begitu masuk pesantren baru kita beli HP. Nggak baca Al-Quran, anak ambil udah SMA, anak ambil ngelawan, banting kalah anak kecil. HP-nya pecah sekalian, takut dia, nggak kasih jajan ya. Ini sama anak pada bingung. Baru anak kira gede kali ya. Kalau gede banyak kalah nih. Lah buset bocah. Di Jemen juga nangis tuh anak. Jangan sayang ke kuburan. Baca Quran ajarin. Nggak bisa ajarin. Saya ditanya siapa guru ngajinya? Emak saya. Saya nggak ada yang ngajarin. Emak saya ngajarin. Anak-anak saya sama saya. Nggak mampu kasih ke guru begitu. Ayo anaknya suruh ngaji. Baik, ngaji. Tes, cek sholatnya bagaimana. Ini kita nggak pernah peduli. Hati-hati. Anak durhaka bukan semata-mata dia durhaka. Boleh jadi kita orang tua yang sukses mencetak anak itu jadi durhaka. Anak yang bisa baca Quran, boleh jadi bukan anak itu. Kita gagal jadi orang tua untuk mendidik anak kita bisa baca Quran. Jadi sarjana, doktor, profesor, kebijakan nggak bisa baca Quran, orang tua gagal. Hebat dan miliarder anak kita nggak bisa baca Quran, orang tua gagal. Ini jangan kayak begini, orang tua ahli ibadah, jangan semena-mena surga nih, nggak bakalan diseret-seret nih sama anaknya nih. Kenapa? Anaknya nggak kenal Allah. Anaknya sholat, tapi sholatnya dilemparin seperti kain topo. Karena nggak bisa. Dalam sholat kan ada rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Takbiratul ihram. Apalagi baca Fatihah di antaranya. Lah kalau dia nggak bisa baca Quran, dia sholat, pertanyaannya apa yang dibaca? Tuh anak nggak bisa. Orang tuanya, kita jadi orang tua jangan sholat sendirian. Tapi anak-anak kita juga perhatikan. Ini nanti ada weekend, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Manfaatin Pak, sekarang mumpung ada antum tinggal datang ke sini, mungkin bisa malam apa itu saya datang Ustaz, ajarin anda tolong tentang mobil. Ayo, nggak usah jauh-jauh. Coba luangkan waktu, nanti antum merasakan nikmatnya. Kata Rasulullah, man arada ayatakallamu Allah falyaqra al-Quran.
Barang siapa ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Kita ingin dialog dengan Allah, ingin audiensi dengan Allah, ingin ngobrol dengan Allah, falyaqra Al-Quran, kata Rasul, maka bacalah Al-Quran sampai 31 kali kalau tidak salah diulang dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah yang berkata, ini apa lagi sih, semuanya dikasih, harta dikasih, kesehatan dikasih, mumpung sehat, mumpung masih punya kesempatan hidup, cari bekal yang banyak. Apa? Cari Quran. Gede Pak, 10 ayat, tapi tiap hari Masya Allah, ya mutu kullu insanin ala ma'asyarihi. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan waktu hidupnya. Boleh jadi pada saat kita baca Quran, Allah panggil, Masya Allah, jadi cahaya nanti di Quran, jadi saksi. Pertanyaan coba, aksiru dzikru hazimil lazat, kata Rasulullah, perbanyak mengingat kematian. Yang memotong kelezatan hidup namanya kematian. Bekal apa yang boleh kita siapin? Imam At-Tirmidzi buta di usia senjanya. Apa yang menyebabkan kebutaan Imam At-Tirmidzi? Setiap malam menangisi kalau bekalnya belum cukup menghadap kepada Allah. Sekali berimam At-Tirmidzi beriwayat hadis mengalami kebutaan di usia senjanya karena banyaknya mengeluarkan air mata. Apa? Air mata, dia takut kalau bekal belum cukup menghadap kepada Allah. Coba itu sampai mana kebutaan. Masya Allah. Kita coba hasil. Nggak ada yang nolongin. Di dunia orang boleh takut dengan jabatan kita atau kawan kita atau status sosial kita, tapi nanti di akhirat, di alam kubur, siapa yang menolong? Wallah. Ya, mudah-mudahan ini sengaja saya di beberapa ta'lim saya lagi saya goncangkan dulu Al-Quran ini. Ya, mudah-mudahan ada Allah kasih hati kita cinta sama Al-Quran yang malam-malam ini boleh malam ini gentak beli Quran yang gedean dikit. Kalau memang masih nggak kebaca, bikin kacamata pembesar gitu. Okay. Cobain Bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju yang cakep, Masya Allah, udah ngaji. Hadiah buat mak bapak yang udah nggak ada. Ya Allah, mak bapak sudah nggak ada. Itu maknya dia baca Quran. Alhamdulillah. Entar nangis sendiri Pak. Padahal kita nggak ngerti artinya. Begitulah Umar bin Khattab segitu galaknya, luluh hatinya dengan mendengar bacaan dia punya adik dengan Al-Quran. Coba biar hati kita pada lemes. Ini pada kasar sekarang orang. Di mobil cuma begitu doang maki-maki orang, tolol, Masya Allah. Segitu gampangnya mencaci maki orang. Padahal ngerem sedikit apa sih? Untungnya apa sih kita maki-maki? Jadi kaya? Kagak. Udah tahan sedikit, tahan sabar. Kenapa banyak begitu? Nih hatinya kan tipis. Nih Quran bikin tipis Pak. Cobain. Tiap malam. Nggak bisa malam siang. Kapan aja 24 jam. Luangkan waktu sedikit 10 menit aja. Baca ya Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ntar nangis sendiri dah. Enak lagi ngaji sambil nangis. Berhenti deh. Ya Allah, hatinya Masya Allah. Bersyukur saya hari 2 hari yang lalu kalau nggak salah, di waktu asar, ketika saya ingin persiapkan tentang masalah Quran, ada saya menangis, hati saya bingung, kok ayah nangis sampai segitunya. Saya cuma bersyukur, ya Allah, masih Allah kasih saya kesempatan untuk dekat sama Quran. Berapa banyak orang nggak dekat sama Quran. Ya Allah, bisa 1 juz sehari, bisa 2 juz sehari, kadang-kadang mungkin bisa 3 atau setengah juz mungkin. Nggak apa-apa, tapi bersyukur masih Allah kasih kita kemampuan kesehatan dan mampu untuk membaca. Ada orang umur panjang sakit doang, yang ada bikin dosa yang hidup. Mumpung masih banyak, masih kesehatan, panjang umur, ayo. Nggak bayar baca Quran. Nggak ada orang baca Quran gede-gedean ongkosnya, nggak ada. TPA naik 20.000 aja gedung. Tapi kalau bahasa Inggris sekali datang 250.000 per jam dilakonin sama orang tua untuk Quran. Nggak pakai begitu cuma makasih Pak Ustaz. Udah, yang penting senyum. itu
Banyak tadi guru di sini banyak cakep-cakep datang Pak. Saya dulu begitu ngaji kita juga saya datang. Maaf mutabarokan baca. Baca. Babut toharoti. Udah. Salam saya. Tabarukan. Emang Thariqah Quran berat Pak. Thariqah Quran siapa coba? Mbah Munawir Krapyak, Romo Qadir anaknya, Mbah Najib cucunya, Mbah Arwani Kudus. Ketika di ronsen itu dokter kaget, badannya ada tulisan Arab, mendarah daging dia punya Al-Quran. Mama Dimyati almarhum Al-Maghfurah Cidahu, Mama Dimyati Cilongok, itu jagoan-jagoan Al-Quran cuma keep silent. Sekarang enggak, orang punya ceramah doang ceramah. Itu zona nyaman, tapi Quran ajarin. Bagus Yasin tahlil toh bagus. Cuma dikasih isi dong. Masa ngaji berapa bulan? Udah ada pengajian kita 5 tahun, tapi baca kita bisa baca Quran. Ngapain aja kalau gitu pengajian? Kan sayang. Harus dong. Nggak bisa ayo alif-alifan nggak apa-apa. Allah kasih kebukaan. Yang penting mata ini punya saksi, jadi saksi, mulut jadi saksi. Kita ngucap ya Allah, kita masih diberi ngucap baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih dikasih kesempatan. Kalau udah enggak terus sakit cuma nangis doang. Ya Allah Ustaz, doain saya pengen ngaji. Kemarin sehat kemana coba? Masya Allah. Anak-anak kita coba di rumah baca Quran biar terang, itu rumah biar tenang. Semuanya lempeng yang bagus ya Allah. Malam ini istri suruh baca Quran. Di kamar ada Quran dong. Ustaz, istri saya. Ustaz, saya dengerin doang. Dengerin juga pahala kan. Tapi malam Jumat tuh, udah bang, gak apa-apa lu gak datang, lu duduk aja. Yang penting lu dengerin, ada pahalanya. Wa idza quri'al Quran. Kalau dibaca Quran dengerin, ada rahmatnya di situ. Oh gitu Ustaz. Ya udah, aneh nggak malu Ustaz. Nggak apa-apa, situ duduk, ngopi. Nggak punya rokok, boleh. Enak juga Ustaz ya. Enak Pak. Dia aja nggak bisa bilang, nggak bisa ngaji. Enak ya Ustaz. Dengerin doang. Apalagi lu baca Pak. Ayo, bareng-bareng malam ini. Yang udah istiqomah. Ada suaranya cakep. Jago tajwidnya, makhrajnya mantap, tapi nggak pernah menyentuh Al-Quran. Bukan dia nggak mau, Al-Qurannya yang nggak mau dibaca sama dia. Satu alasan, dibikin sibuk tuh orang dengan kegiatan, nggak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Waliyahulillah. Jamaah, hari ini saya nanti langsung balik ya. Ada tamu. Maafin banget, saya nanti sholat di pesantren. Nanti maafin, jadi nanti langsung sengaja ini saya lagi ngegugah diri saya untuk lebih istiqomah kepada Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa ya malam ini. Yang nggak bisa Pak, di sini ada guru-guru ngaji tadi cakep, Imam Syafi'i tadi itu belajar ngaji. Wah Ustaz, saya pengen ke pesantren. Silakan, pesantren terbuka 25 jam. Emang gak ada pintunya pesantren. Pesantren gak ada pintunya itu. Siapa aja yang boleh masuk. Gak ada pintunya itu pesantren. 25 jam. Silakan ya. Mau main-main ke sono. Nanti kalau nggak percaya malam Jumat datang dan habis Isya. Saya pisahin duduknya. 60 tahun ke atas sebelah sini. 60 tahun sampai 50 tahun sebelah kiri gitu. Saya tengah-tengah, paling muda. Paling muda gitu. Masya Allah ya. Yuk baca Fatihah biar Allah kasih diri kita, keluarga kita untuk istiqomah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan buat kita, buat anak kita, keluarga kita dekat dengan Al-Quran. Ya Allah, mati, hidup, mati dan dibangkitkan bersama Al-Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Itu kalau yang buat orang baru belajar metode Utsmani itu 3 jilid,
Tapi kalau jilid 2 udah selesai, insya Allah bisa langsung Quran, Pak. Menurut saya itu yang agak mudah. Saya sudah coba dulu, kalau dulu kan teori Baghdadi itu, yang alif, lam, sukun patah, al, ha, mim, sukun patah, ham, dal, domahu, alhamdu, kan gitu dulu ngaji itu. Alif patah a, alif kasro i, alif domahu, a, i, u, ba patah ba patah ba, lam domalu, ba palu, gitu. Itu ngaji dulu gitu. Itu agak susah ya, teori itu. Kemudian naik ikro kelamaan, naik lagi qiraati. Utsmani Pak, saya sampai ada satu orang susah nih. Saya kalau ngajar ngaji susah, saya pakai puasa dulu tuh. Puasa ini anak nih, izinnya gede banget, susah banget gitu. Gitu. Pas pakai metode itu, kebaca Pak, bisa gitu. Biarin deh, yang penting kenal dulu. Masalah lancar nanti butuh waktu. Quran itu nggak bisa ujung-ujung langsung, butuh waktu ya. Jadi kalau itu banyak dijual Utsmani bebas. Kalau qiraati mesti bersyahadah, tapi kalau Utsmani bebas. Pakai itu untuk belajar. Kalau kita udah bisa pakai buat cucu, buat anak, sini tong ngaji mengkong. Gitu. Nyebut saatnya cuma repot kok. Kenapa? Udah metik giginya udah nggak ada, nyeplos. Pakai gigi palsu. Tapi bebas yang kenceng terceplas ya jatuh. Masya Allah ya. Jamaah sekalian, sekali lagi malam ini maafkan untuk tidak membahas ini, tapi mudah-mudahan sedikit ini bisa menjadi stimulus daya rangsang buat kita untuk mulai malam ini yang udah istiqomah amal Quran lebih lagi. Antum nggak perlu tentang karomah wali begini-begini. Kata yang pengarang kitab cukup, al istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah terhadap sebuah amal ibadah berbobot melebihi daripada 1000 karomahnya para wali. Antum istiqamah. Saya suka mengkritik orang-orang yang selalu mengangkat cerita tentang karomah. Iya, ujung-ujungnya orang wirid-wirid buat cari karomah. Pengen inilah, pengen itu, sangat begitu. Udah. Nanti apa itu zikrullah itu, Entar udah rasain aja itu istiqomah. Cobain 40 hari, sholat subuhnya jangan ketinggalan 40 hari. Jamaah. Qurannya coba rasain. Nikmat ibadah. Wali-wali itu orang-orang ketemu Allah tuh bukan cari karomahnya, cari nikmat ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mohon maaf. Saya mohon pamit duluan pengurus, maafin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان